Kenapa saya lebih memilih bekerja di Malaysia? Di antara 2.000, 1.000 orang yang mendaftar, mungkin hanya 10, 15 orang saja yang diambil. Pengalaman baik saya, punya banyak teman dari berbagai negara. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, video kali ini Sari mau mereaksikan pengalaman daripada kakak ini ya. Dulu Sari juga pernah sebelumnya mereaksikan kakak ini ya. Ini adalah seorang guru di Indonesia, guru honorer ya, ataupun guru sementara. Karena gaji guru honorer itu rendah, jadi dia memutuskan datang ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI ataupun tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia ini ya. Oke, di video kali ini kakak ini mau menceritakan pengalaman dia, apa yang dirasakannya, nanti kita akan bahas ya teman-teman. Dan mungkin agak sedikit bising ya, di luar itu tengah hujan, so di Malaysia ini sekarang tengah musim hujan, mohon maaf ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya ya. Cium. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Halimatus. Saya berusia 28 tahun dan profesi saya sebagai TKI di Malaysia. Oke. Lama saya bekerja di Malaysia, sekitaran 3 tahun lebih, mau 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun ya. Kenapa saya lebih memilih bekerja di Malaysia? Karena alasan yang simple, yaitu masalah gaji. Alhamdulillah ya, kalau kita menjadi TKI di luar negeri, nggak di Malaysia saja, di Korea, Hong Kong, Taiwan, otomatis yang kita cari itu gaji lebih besar daripada di Indonesia. Saya mencari gaji yang lebih besar. Dan untuk pekerjaan di sini lebih gampang daripada di Indonesia. Kalau kita melamar suatu pekerjaan di Indonesia, kita harus mempunyai sebuah ijazah, yaitu pendidikan kita terakhir, surat lamaran kerja, interview, dan macam-macam lah. Itu pun belum tentu ya diterima. Karena kalau kita lihat di suatu perusahaan kilang, mesti yang bertumpuk itu adalah surat lamaran. Jadi kalau di antara 2.000, 1.000 orang yang mendaftar, mungkin hanya 10, 15 orang saja yang diambil. Jadi kita menunggu-menunggu, kalau nggak ada kabar berarti kita nggak diterima. Nah, kapan kita kerjanya? Sedangkan kita sudah menaruh semua lamaran pekerjaan kita di semua tempat. Tapi kalau belum ada dewa keberuntungan, mungkin kita lama dapat kerjanya. Nah, lain kalau di negara Malaysia, kalau kita interview, langsung interview sama toke atau bos, dia tanyakan cuma kayak gini, kamu boleh kerja nggak? Kalau kamu boleh kerja, kamu besok boleh kesini, sudah boleh bekerja, seperti itu. Jadi kita nggak ditanyakan pendidikan terakhir atau apa, tapi ini yang saya ceritakan hanya untuk pendatang asing, pekerja asing, bukan untuk warga negara sendiri. Kalau untuk warga negara sendiri mungkin sama seperti di Indonesia, mungkin ada surat lamaran atau pendidikan terakhir, itu syaratnya. Tapi kalau buat kita itu pekerja asing, kita nggak ditanyakan segala macam, cuma dia tanyakan kita boleh kerja ke tak boleh kerja, itu saja. Berapa gaji di Malaysia? Untuk gaji alhamdulillah besar ya guys ya. Lumayan, sudah ya. Saya ceritakan di videoku yang sebelumnya, dalam harian saya mempunyai gaji RM70. Ada yang percaya dan ada yang nggak percaya ya? Karena saya bekerja kedai, tapi saya nggak bohong guys, alhamdulillah saya bergaji RM70 dalam satu hari.
Gede ya. Dan kenapa saya betah bekerja di Malaysia? Alasannya satu saja guys, alasannya. Kenapa saya betah bekerja di negara Malaysia? Karena saya ingin mencapai apa yang saya tuju dan apa yang saya mau. Impian ya. Dalam kehidupan kita akan memikirkan masa depan dan masa tua kita. Jadi kita nggak memikirkan yang sekarang terjadi atau untuk berfoya-foya seperti itu. Yang saya pikirkan masa depan. Jadi saya betah bekerja di sini karena uang yang saya dapatkan selama bekerja saya simpan untuk masa Yang akan depan datang atau ya. masa tua saya, dan mempunyai keinginan punya rumah sendiri. Dan alhamdulillah atas izin Allah dan atas rezeki Allah, saya sudah bisa membangun rumah sendiri dengan usia saya yang 28 tahun. Wow, Saya hebat ya. sudah mempunyai rumah sendiri. Jadi keinginan lagi, saya betah di sini karena saya mau lagi punya mobil Mau sendiri kereta dan lagi. punya simpanan uang untuk masa tua saya nanti dan juga untuk anak saya nanti. Oke, pengalaman baik. Pengalaman baik saya di sini, saya mempunyai banyak teman dari berbagai negara dan agama. Jadi di sini saya sudah tahu apa arti dari toleransi dan saling menghargai antar bangsa, antar negara dan antar agama. Jadi di Toleransi Indonesia ya. juga sama, ada berbagai macam agama, tapi kebetulan di kampung saya mayoritas Islam. Dan pengalaman baik lainnya di sini, saya bisa mandiri karena di sini saya jauh dari sanak saudara ya, keluarga ya. kayak seperti orang tua. Jadi di sini saya bisa mandiri sendiri dan tahu artinya mencari uang dengan bekerja dan bisa merasakan uang jadi payah sendiri. Kerja keras. Dan tahu makanan, berbagai macam makanan dari berbagai macam negara seperti dari India, Malaysia dan macam-macam deh. Jadi saya sudah merasakan makanan-makanan baru yang nggak pernah saya makan di Indonesia. Banyak makanan. Oh, pengalaman buruk ada. Untuk pengalaman buruknya, saya merasa paling bodoh. Pada masa itu saya merasa paling bodoh karena first time saya ada di sini. Saya bekerja di sebuah kedai, belum tahu cakap Malaysia, belum tahu makanan Malaysia, belum tahu air Malaysia. Nah, awalnya saya boleh untuk lap-lap meja, angkat pinggan macam itu oke. Nah, tapi nggak tahu kenapa dia suruh saya bekerja di tempat air. Oh, Nah, buat air. dia pun sesama teman, sesama kawan di sana, dia nggak kasih tahu saya atau kasih belajar saya seperti apa itu TO ice, Minuman apa banyak itu ya teh jenisnya ice. sini. Jadi saya nggak tahu minuman itu teh ice, TO ice, ice kosong, lagi es Yes, kosong. kosong. Saya kira es kosong tuh es saja, nggak usah air, semacam es saja kan. Tapi salah, dia nggak kasih tahu saya. Dia cuma asal ode macam itu. Itu mood terendah saya ya. Saya mempunyai perasaan paling bodoh. Pasal saya nggak tahu apa-apa, jadi nggak sampai malam saya mau balik. Saya nggak mau kerja di situ lagi karena kawannya pun no good. Memang ujian Kawannya ya nggak macam oke. tuh. Dia sudah tahu saya baru datang ke Malaysia, nggak membimbing saya, asal order saja. Jadi no good lah, jadi saya berhenti. Nggak sampai 1 hari bekerja saya berhenti. Dan yang kedua, itu hari saya ada insiden. Saya pakai motor sama saya suami. Saya dilanggar sama kereta, ada di simpang jalan.
Dan kebetulan saya nggak salah karena itu kereta sama saya motor jauh. Dia pun berhenti, dia cakap dia terkejut, jadi dia hantam saya punya motor, saya terpental jauh sampai di sebelah sini saya sakit, nggak bisa nafas. Apa coba yang dilakukan? Dia antar saya ke apotik, dia antar saya ke klinik. Tapi dia nggak ada rasa tanggung jawab. Dia cakap, dia bilang kan, maaf ya, saya nggak ada uang untuk tolong saya. Dia bilang nggak punya uang. Oke, fine, nggak punya uang. Oke, saya boleh bayar. Saya telepon saya punya bos, jadi bos saya pergi klinik, dia bayar semua dari yang ronsen saya, obat, semua bos saya bayar. Lepas itu dia orang hantar saya rumah. Nah, dia minta nomor saya punya makcik, dia cakap nanti mau main lah. Tapi dia nggak ada call, nggak ada. Saya pergi rumah, saya nggak perlu uang, tapi yang saya perlukan itu adalah dia tanya seperti apa kabar saya, kesehatan saya, itu saja. Saya nggak meminta uang. Nah, itu merasa saya nggak dianggap manusia mungkin ya. Kita sama-sama muslim, dan intinya di sini saya nggak meminta ganti rugi uang meskipun kesehatan saya, nyawa saya terancam. Lagi saya punya motor rusak berat, saya nggak mengharapkan uang ya. Saya mengharapkan dia datang dan menjenguk saya, itu saja. Tapi sampai detik ini pun dia nggak ada pergi saya punya rumah. Jadi itu saya juga merasa dianggap bukan manusia ya, macam binatang. Saya merasa nggak dianggap, padahal kita sama-sama manusia ya. Mungkin karena saya orang Indonesia, mungkin orang asing, sampah mungkin buat dia. Nanti kita bahas itu ya teman-teman. Nah, untuk kawan-kawan saya seperjuangan yang mau bekerja di Malaysia, buat kalian semua, kalian harus betul-betul bekerja dengan baik, jangan bikin onar dan jangan menghambur-hamburkan uang di sini karena kalian bekerja keras. Jadi kalian harus betul-betul simpan uangnya dan dikirim untuk keluarga, dan jangan mudah terpengaruh oleh teman-teman yang nggak baik. Jadi kalian harus betul-betul bekerja, simpan uang, dan jangan merugikan orang lain, terutama merugikan negara Malaysia. Oke, semangat terus, salam pejuang devisa, bye-bye. Oke teman-teman, tadi itu adalah pengalaman kakak ini, suka dukanya tinggal di Malaysia. Dan tadi Sari tertarik dengan tadi katanya pengalaman buruk dia ya teman-teman. Sari mendapat jawabannya di dalam komentar ini. Kalian juga boleh bagi pandangan kalian dekat bawah ya. Saya terpanggil juga mau koreksi perkara yang Puan anggap buruk itu. Kalau eksiden di Malaysia memang macam itu aturannya. Bukan karena Puan orang Indonesia atau orang Singapura kah, tapi karena memang begitu aturannya. Pembiayaan rawatan atas tanggungan sendiri. Tuntutan boleh dibuat ke atas syarikat insuren kendaraan orang terbabit ataupun insuren motor Puan. Untuk dapat tuntutan itu, pertama Puan kena buat laporan ke balai polis yang berhampiran. Oke, kena repot dulu lah ya. Pertama, pastikan ada lesen memandu, ada road tax, dan juga ada perlindungan insuren kendaraan ya. Oke, salah satu tiada atau seperti lesen memandu, Puan akan dikenakan denda. Wow, oke. Atau kalau insuren dan motor juga tak ada road tax dan perlindungan motor, maka mati katak saja. Salah tidak salah, wajib melapor ke balai polis supaya penyiasatan terperinci boleh dilakukan. Oke, jadi harus ada lengkap lah ya. Kita punya lesen, road tax, semuanya tuh lengkap. Nah, di sini ada juga kemungkinan kakak ini tak punya
lesen memandu ataupun road tax. So macam itu ya. Kalau semuanya lengkap, boleh kita report ke balai polis ya. Jadi daripada komentar itu ya, jadi kalau semuanya itu tidak lengkap ya terima sendiri lah ya. Nasib baik juga tidak dilaporkan ya kalau misalnya dia itu tidak mempunyai SIM ya. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman daripada Malaysia boleh juga kasih tanggapan kalian dekat komen dekat bawah ya. Dan satu lagi ya, macam bawa motor ataupun kereta di sini pastikan harus mempunyai lesen memandu ya. Jadi kalau ada apa-apa pun yang terjadi boleh direpotkan. Macam itu. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Tombol like-nya, subscribe juga, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau sehari ada update video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Thank you. Bye.